Aplikasi kredit pintar akan pampang foto kita di IG atau di Instagram karena tidak mampu membayar. Ada teman-teman semuanya yang mendapatkan hal seperti itu. Ancamannya gitu loh, kalau ada isi di dalam kolom komentar. Ini saya mendapatkan laporan dari salah satu follower saya yang mana dia mengatakan bahwasannya dia mendapatkan ancaman keras dari debt collector pinjol, ya, yang mana dia diancam oleh kredit pintar katanya. Mungkin saya bisa lihatkan di sini buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum Bang Medi, Bang, aku diancam aplikasi kredit pintar, bakal dipampang mukaku di IG perusahaan tempat aku bekerja, Bang. Betulnya itu Bang Medi, ini buat teman-teman semuanya ya. Hal-hal seperti ini kalau Anda tanyakan kepada saya, ya saya menjawabnya ya tidak benar gitu loh. Iya kan? Lagian mereka ketika menyampaikan hal itu, mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Pertanyaan saya buat teman-teman adalah, dari mana Anda tahu bahwa itu dari kredit pintar? Isi di dalam kolom komentar. Kalau memang Anda sudah tahu real itu dari kredit pintar, Anda bikin laporan ke Otoritas Jasa Keuangan, tembuskan ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, dan bisa tembuskan juga ke email saya medibroni091@gmail.com. Dari mana? Ya, karena ada aturan, kan kemarin saya bikin video juga. Ada 7 aturan yang wajib dipatuhi oleh penagihan kredit terbaru. Salah satunya adalah dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan, menyebarluaskan informasi tidak betul, melakukan pengancaman baik fisik maupun verbal, dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu, dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen, dilarang melakukan penagihan di luar dari tempat si konsumen, dan dilarang melakukan penagihan sampai dari jam-jam yang ditentukan. Banyak hal yang harusnya kita pahami dalam hal ini. Sekarang teman-teman malah berbalik kepada saya dengan dalih Anda mendapatkan ancaman dari pinjol legal. Ya, kredit pintar ya cukup besar gitu loh. Sangat disayangkan kalau hal ini benaran fakta, Anda mempunyai bukti-bukti yang valid, ya, mempunyai bahwa Anda meyakini ini adalah dari kredit pintar, coba kirimin ke OJK, kirimin ke FPI, apa tanggapan mereka nanti. Karena kita perhatikan selama ini, ya, kenakalan-kenakalan pinjol legal ini sudah sangat luar biasa. Dan ini tidak tercover sama sekali oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saya masih ingat itu dengan OJK menyampaikan ketika dia mengeluarkan juga ciri-ciri pinjol ilegal. Salah satu di dalam itu adalah tidak pengaduan tidak tertangani. Ya, jadi kalau pengaduan Anda tentang pinjol ilegal tidak ditangani oleh OJK, ya, jadi kalau Anda melaporkan tentang pinjol legal, OJK tidak menangani juga, ya kemungkinan itu adalah ilegal gitu loh. Siapa lagi yang pernah mendapatkan hal-hal yang seperti ini dari teman-teman semuanya? Saya selalu sampaikan sama Anda, Anda mendapatkan ancaman seperti ini, foto Anda bakalan dipampang di Instagram perusahaan Anda, itu Anda mendapatkannya dari mana? Dari telepon kah? Dari WhatsApp kah? Dari email kah? Kalau memang salah satu dari 3 komunikasi ini Anda dapat, berarti penyebabnya dari komunikasi ini. Ya, sudah tepat jalurnya Anda ganti nomor Anda. Cabut nomor Anda, reset HP Anda ke dalam pabrik, ganti. Simpan bukti-bukti yang mengatakan bahwa ini adalah kredit pintar. Biar mata terbuka, jangan kita menikmati gitu loh. Kita diancam, kita ditekan, kita berusaha. Ini double Anda kenanya. Ya, pencairan sudah dipotong sangat besar, bunga dititipkan sangat tinggi, telat bayar Anda dicaci maki gitu loh. Double, kena Anda double. Jadi teman-teman, jangan lagi dinikmati teroran mereka, jangan dinikmati lagi ancaman mereka, tapi kejar mereka balik gitu loh. Mereka dari mana sebenarnya? Kebanyakan pinjol-pinjol legal melakukan ancaman-ancaman seperti ini, itu tidak lagi menyebutkan nama aplikasi karena ada ketakutan tersendiri. Ya, karena OJK sudah mengeluarkan POJK nomor 22 tahun 2023. Apabila nanti kedapatan, ya, salah satu pinjol legal melalui debt collectornya melakukan penagihan di luar dari aturan yang ada, atau melanggar dari larangan yang telah ditentukan OJK, ini akan kena sanksi. Ya, jadi untuk menghindarkan sanksi,
Mereka tidak menyebutkan lagi nama aplikasi. Ketika Anda melapor ke OJK, OJK-nya selalu tepis ini adalah pinjol ilegal. Kayak gitu ya, makanya simpan buktinya baik-baik. Habis itu kalau memang Anda sudah yakin ini dari pinjol legal tadi, udah laporkan. Apa tanggapan OJK nanti? Kalau misalnya tidak ada tanggapan, ambil keputusan sendiri. Apa keputusannya, Bang? Berhenti bayar selamanya. Itu keputusan yang tepat. Biar ini menjadi efek jera terhadap debt collector yang tidak patuh dengan aturan. Salah mereka sendiri. Sudah ada larangan, kenapa dilanggar? Ya, kita telat bayar, kita dibebankan denda kok. Kita nggak mampu bayar, nama kita di blacklist kok. Kita sudah dirugikan juga gitu loh. Tapi jangan dicaci maki. Jangan diancam seperti ini. Jangan dipermalukan. Jangan bikin enteng lagi. Selama ini yang bikin enteng siapa, teman-teman semuanya? Anda diancam dikit aja langsung gali lubang tutup lubang. Anda baru ditekan sedikit aja cari talangan dana. Jadi debt collector setiap kali dia mengucapkan hal-hal seperti ini, dia merasa berhasil. Sehingga ancaman seperti ini dipakai terus-menerus. Ya, mulai sekarang buat teman-teman semuanya, sadar. Ya, tidak ada yang perlu Anda takutkan. Mereka tidak sesuai SOP, kita hentikan pembayarannya. Selesai. Ya, jadi kalau mereka tidak merasa berhasil lagi untuk melakukan penekanan, ancaman kepada kita, ya kemungkinan ancaman itu tidak akan pernah mereka pakai lagi. Mereka tidak mau pakai lagi tuh. Untuk kedepannya mereka nggak mau pakai lagi. Karena mereka, wah percuma, kita ancam seperti ini pun juga nggak akan berhasil. Mendingan kayak gini. Dengan begitu, Anda sudah memutus mata rantai penagihan yang tidak sehat dilakukan oleh pinjol-pinjol legal ini gitu. Ya, ingat, jangan sampai ditunggu diancam dulu baru Anda melakukan pembayaran. Anda dicaci maki dulu baru buru-buru cari talangan dana. Jangan. Ya, tapi buat teman-teman semuanya, kalau mereka menagih dengan SOP, usahakan menanggapi dengan baik. Tapi kalau mereka menagih tidak dengan cara SOP, nggak perlu Anda tanggapi, catat nama aplikasinya, berhenti membayar. Ya. Ini iya bang, baru mulai galbay bang, jadi masih ada perasaan cemas. Makasih ya, cemas itu hal-hal yang wajar lah ya. Nah, ini lagi buat teman-teman semuanya. Selamat siang bang, saya memiliki hutang di pinjol 2 aplikasi, yaitu Ada Kami sama EasyCash. Oke. Tapi saya tidak bisa bayar untuk kedua aplikasi tersebut. Dan saya berniat untuk galbay. Saya masih seorang pelajar bang. Saya pinjol karena kena tipu. Nah, ini sangat disayangkan ya. Pelajar gitu loh. Pelajar pun kena gitu loh. Tapi dia bilangin, saya tidak bisa bayar untuk kedua aplikasi tersebut dan saya berniat untuk galbay. Ya kalau kamu sudah tidak bisa membayar ya nggak usah perlu diniatkan juga. Karena kita galbay itu fakta hidup. Ya, jadi bukan keinginan kita nih. Jadi kalau kita bilangin, saya berniat untuk galbay, berarti ada perencanaan jahat gitu loh. Tapi karena fakta hidup kita nggak mampu lagi, ya sudah. Kalau konsepnya Anda kena tipu, coba sampaikan kepada orang tua karena Anda statusnya masih pelajar. Coba sampaikan sama orang tua, biar nanti orang tua bisa mendampingi untuk membuat laporan. Karena ini jalurnya penipuan. Penipuan itu arahnya ke pidana gitu loh. Ya, jadi jangan dinikmati juga. Habis itu dia bilangin di sini lagi apa ini ya? Untuk Ada Kami saya punya hutang 1,7 juta yang harus dibayar dan EasyCash kurang lebih 500.000. Untuk EasyCash mungkin saya masih bisa membayar bang. Tapi untuk Ada Kami saya tidak bisa bayar. Ya coba pelan-pelan dulu gitu loh. Dan Anda kan bisa hubungi itu Ada Kaminya gitu loh. Dan jelaskan bagaimana ada nggak jalur-jalur. Saya seorang pelajar, saya kena tipu dan segala macam. Ada nggak sama mereka toleransinya. Kalau nggak ada toleransinya ya kembali ke kemampuan Anda. Kalau Anda memang tidak mampu ya kita apalagi. Persetan lah dengan hal apapun ya kan. Habis itu apa yang harus saya lakukan bang? Ada Kami saya sudah telat 3 hari. Yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang, tetap berusaha, tetap bekerja. Tapi kayak mana mau bekerja? Anda masih pelajar. Coba ceritakan sama orang tua, berbagi sama orang tua, jangan ditutupi ya. Karena kalau ditutupin itu akan menjadi beban berat tersendiri buat diri Anda. Dan belum melakukan pelunasan periode sama sekali. Untuk EasyCash saya udah bayar untuk periode pertama. Halo bang, saya mau mengabari selama 3 hari sudah terhitung di telepon 100 kali lebih. Untung saja saya nyalakan blokir nomor tidak dikenal. Apakah boleh dari pihak pinjol itu untuk memaksa masuk ke akun WhatsApp milik kita? Ya mereka memaksa untuk masuk ke akun WhatsApp milik kita. Ya kan kita nggak ngasih kode OTP-nya. Ya,
Itu aja lah buat teman-teman semuanya. Jadi kalau memang sudah tidak mampu ya kayak mana. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa gitu loh. Tapi kalau ranahnya Anda masuk dalam penipuan, Anda misalnya data Anda disalahgunakan, atau data Anda dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bikin laporan ke pihak kepolisian. Ya, walaupun secara data ya tetap data Anda, mereka akan menagih Anda karena pihak pinjol cuma taunya ya itu datamu gitu loh ya, pasti dirimu yang akan ditagih. Ya kan, walaupun faktanya kamu kena penipuan. Ya itu lain lagi nanti peristiwanya yang dikaji. Makanya penting kita membuat laporan ke pihak kepolisian. Ya, ini hampir sama buat teman-teman semuanya yang mempergunakan jasa-jasa menyelesaikan hutang dengan berhutang. Ingat, itu datamu gitu loh. Ya, secara data apapun konsepnya kamu nggak bisa mengelak karena itu datamu di dalam. Walaupun faktanya hasilnya dibagi dua gitu loh. Makanya saya bilangin orang-orang yang menggunakan jasa-jasa melunasi hutang dengan berhutang, orang-orang bodoh aja kalau saya rasa gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak telah hadir. Nanti teman-teman juga yang mau konsultasi juga bisa melalui nomor pribadi saya juga bisa. Nanti Anda bisa jadi membership di sini atau melalui Instagram juga boleh yang ada di layar Anda. Tapi jangan lupa juga ya untuk di follow dulu sebelum Anda mend-DM, karena kita mau membedakan mana yang benar-benar butuh solusi dan mana yang hanya sebatas ya mencari aman-aman aja. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih banyak. Sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.